Kita berada di episode 112, latihan dan belajar untuk menghilangkan kemelekatan atau ketergantungan kepada sesuatu. Sorry, judulnya lagi-lagi gue susah banget ngerangkai karena memang harus spontan. Uhuy. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Pelita.hati207. Di kesempatan kali ini gue pengen ngebahas sesuatu yang sepertinya tuh urgent banget, penting banget. Kenapa? Karena beberapa di antara kita tuh masih belum ngeh dan masih belum paham tentang apa itu kemelekatan dan apa itu sesuatu yang adiktif. Sebetulnya sudah saya bahas di salah satu episode yang ada coba kalian di scroll ke bawah deh, bagaimana caranya kita agar bisa lepas daripada adiktif ataupun kecanduan. Tapi ini bukan lagi kecanduan yang akan saya bahas, tapi adalah kemelekatan itu sesuatu yang ketergantungan kepada sesuatu yang kalau nggak ada itu kita tuh kayak ngerasa nggak bisa begitu. Nah, kemelekatan tersendiri itu kalau kalian mungkin pernah belajar stoikisme ya, yang Marcus Aurelius, terus kemudian dan beberapa tokoh-tokoh lainnya yang sudah mempraktekkan hal itu, bagaimana seseorang itu tidak lagi fokus ataupun tidak lagi mengejar kepada sesuatu yang melekat, karena segala sesuatu itu sifatnya itu akan sirna ya. Coba deh kalian perhatikan betul-betul ya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Apa yang kita dapat itu tergenggamnya itu sebentar banget kok. Apa yang kita dapatkan juga tergenggamnya tuh sebentar banget. Bukan berarti gue menafikan ataupun gue menyuruh kalian untuk tidak tanggung jawab ya terhadap pertanggungjawaban kalian. Misal seperti kalian harus mengajar, misal seorang guru atau seorang ayah yang harus menafkahi keluarganya begitu ya, atau seorang misal dia adalah seorang desainer, ada customernya yang memesan baju dengan desain tertentu dan dia tidak tanggung jawab terhadap itu. Ya, no, saya juga tidak mengatakan demikian. Kalian tetap harus fokus, kalian tetap harus bekerja secara profesional. Akan tetapi yang saya maksud adalah agar kita tidak kecewa terhadap apa yang dijalani yang ternyata di luar daripada ekspektasi kita, karena ini semua tuh berawal dari salah satu cerita ataupun kisah yang saya alami sendiri ya. Jadi di masa lalu saya kenal dengan orang yang dekat sekali dengan saya. Orang ini punya punya banyak keuntungan untuk saya, baik dari sisi pertemanan dan lain sebagainya. Suatu ketika ya 4 tahun berlalu begitu ya, orang ini sudah beranjak dewasa, dia memiliki teman yang baru, dia juga memiliki kemanfaatan yang baru kepada yang lain, dan saya cuma bisa melihat dari jauh dan saya juga mengingat ternyata dulu orang itu punya manfaat untuk saya dan juga dekat dengan saya, baik dari sisi keuangan ataupun non keuangan begitu ya. Dan di situ saya sadar bahwa ternyata kemelekatan ataupun sesuatu yang kita itu berharap ya bahwa apa yang ada pada lingkungan kita itu kita berharap itu ada pada hidup kita, itu justru malah menyakitkan kita. Mungkin ini bagi teman-teman yang masih bingung ya. Coba didengarkan lagi sampai mungkin selesai ya, sekitaran beberapa menit ke depan. Tapi saya pengen sebelum kita ke tema dan ke pembahasan yang lebih lanjut, gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau siapa yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Kenapa? Karena channel ini tuh informatif banget. Informasinya tuh penting banget bagi kalian ya, bagi teman-teman juga yang pengen mendapatkan hiburan dan juga wawasan. Dan kalian juga nih ya, bagi yang baru gabung,
Pelita Hati 207 ini adalah channel yang membahas banyak hal. Pertanyaan receh juga kita bahas, dan kalian bisa scroll ke bawah. Ada begitu banyak tema-tema serta judul-judul ya, episode-episode yang tentu ini kan sudah episode ke-112 ya, yang menarik banget deh untuk disimak. Nah, bagi teman-teman yang ternyata sudah subscriber lama gitu ya, saya ucapin terima kasih banyak. Kenapa? Karena dukungan kalian, support kalian itu penting banget deh. Itu membuat Zahid Tel Afif, salah satu editor dari Pelita Hati 207 itu senang banget deh ya, apalagi kalau kita bahas-bahas tentang komen-komen ya, balas-balasan komentar itu juga cukup lumayan menarik banget. Coba komentar aja, kenapa? Karena semua komentar itu juga bakalan kita bahas. Oke, yuk kita bahas tentang kemelekatan. Jadi begini teman-teman, memang ini tuh beberapa kali sudah diajarkan oleh Buddhism ya, ataupun Stoicism. Apakah bertentangan dengan, mungkin bagi teman-teman, dan of course saya juga seorang muslim, saya kira tidak bertentangan ya, karena ini tuh lebih kepada psikologi dan tidak ada kaitannya dengan ilahiyah ataupun ketuhanan. Karena begini teman-teman, manusia itu sejatinya memang apapun yang kita lakukan muaranya itu kan mati ya. Apapun yang kita lakukan memang muaranya adalah gone gitu, hilang. Apapun yang kita usahakan muaranya kita nothing immortal in this world. Jadi nggak ada yang betul-betul abadi di dunia ini. Sejauh apabila kita melaksanakan kehidupan ini dengan penuh makna, pasti orang tersebut juga punya value ataupun good value ya, ataupun nilai yang bagus. Nah, yang dimaksud kemelekatan sendiri tadi di awal sudah saya bahas, bagaimana tidak ketergantungan kita terhadap orang lain, itu juga salah satunya. Tetapi kemelekatan di sini adalah ketika kalian dan kita semua masih ingin sekali ketika ingin melakukan sesuatu membutuhkan alat lain untuk bisa terlaksana sesuatu tersebut. Contoh ataupun misal, ketika saya ingin berkunjung ke rumah saudara saya, maka saya harus menggunakan baju yang bagus, maka saya harus menggunakan perhiasan yang mentereng. Jadi sesuatu yang melekat itu tadi membuat tentu kita menjadi ketergantungan kepada hal-hal yang apabila tidak ada itu, maka hidup kita sepertinya runyam. Nah, Pelita Hati 207 memberikan beberapa tips dan trik agar kita bisa lepas dari kemelekatan semacam itu. Kenapa? Karena ini tentu sangat mengganggu sekali ya bagi kita. Dan orang-orang yang sudah bisa lepas daripada kemelekatan ini juga bisa wise, bisa menjadi bijak, bisa menjadi tenang, bisa menjadi orang yang tidak terlalu mempedulikan apapun proses yang terjadi pada diri orang lain, sekalipun orang lain itu terlihat seperti orang yang mungkin bahagianya itu luar biasa. Karena tidak dapat dipungkiri teman-teman, kita sebagai makhluk sosial pasti ada rasa iri, ada rasa kepengen ya nikmat orang lain itu juga gugur seperti itu ya, bernasib sama seperti kita yang mungkin kita di sini tentu ada mungkin sebagian teman-teman yang kurang beruntung. Hal semacam ini juga tidak begitu baik ya, tidak begitu bagus. Hubungannya apa ya ini semua dengan kemelekatan? Hubungannya adalah begini teman-teman, jika teman-teman memperhatikan betul ya, kalau teman-teman itu fokus kepada kehidupan teman-teman ya, kemudian tidak bergantung kepada sesuatu yang mengharuskan teman-teman itu bergantung ya, itu juga tidak begitu bagus ya, seperti itu. Nah, mohon maaf sekali apabila mungkin beberapa kalimat ataupun kata-kata dari saya pribadi mungkin teman-teman tuh kurang begitu paham. Mungkin saya juga memiliki banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian ini. Saya memiliki kekurangan di mana I really understand about my talking about. Saya ngerti terhadap pemahaman yang saya anut, akan tetapi saya mungkin masih punya kesulitan untuk
memberikan pemahaman kepada beberapa pendengar agar pendengar itu ataupun teman-teman gitu ya bisa paham terhadap apa yang saya sampaikan seperti itu. Nah, coba tulis di kolom komentar kalau masih belum paham, please tulis di kolom komentar, kali aja saya pribadi bisa membantu memberikan penjelasannya dan berikan kritik juga kepada saya, Kak kok kata-katanya belibet dan lain sebagainya. Ya tentu saya masih banyak banget belajar. Tapi inti dari poin ini adalah yuk sama-sama kita lepaskan kemelekatan yang ada pada diri kita ya, sehingga kita bisa hidup tanpa ketergantungan. Kak, pertanyaannya begini. Bukankah kita makhluk sosial? Kita pasti membutuhkan orang lain ya untuk kita bisa bertahan hidup. Of course. Ya, saya sangat setuju sekali. Bagaimana kita ketika ekonomi kita pengen bergerak itu kan ada jual beli ya. Kita mau berjualan kan harus ada pembeli. Terus pada saat kita salah satu anggota keluarga kita meninggal, pasti kita membutuhkan banyak manusia untuk membantu penguburan misal semacam itu. Ini adalah makhluk sosial. Tapi yang saya maksud adalah hal-hal yang menjadikan teman-teman semua pada saat ingin melangsungkan hidup ya di luar daripada tatanan sosial, tetapi teman-teman masih membutuhkan kemewahan, teman-teman masih membutuhkan penopang hidup yang sebetulnya andai itu tidak ada pun itu tidak mengapa, tetapi karena teman-teman mungkin menginginkan hal kemewahan sehingga pencarian kemewahan itu juga menyulitkan diri sendiri. Ini yang dimaksud dengan kemelekatan. Kalau misal ternyata teman-teman ada yang sudah mempelajari tentang kemelekatan ini lebih dalam, terus kemudian ada sebagian teman-teman yang ingin mengoreksi apa yang saya sampaikan, of course sangat bagus sekali, karena kritik dan saran tentunya Pelita 307 itu terima banget deh gitu. Nah itu aja ya penjelasan singkat tentang bagaimana kita tidak ketergantungan kepada sesuatu dan juga tidak ketergantungan kepada kemelekatan kepada sesuatu, itu juga sangat penting sekali. Demikian pembahasan yang sangat singkat ini ya. Mohon maaf kalau kurang nyambung, tapi coba tulis di kolom komentar di bagian mananya. Mungkin suatu hari nanti di episode berikutnya saya bisa menjelaskan lebih detail lagi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.